Jual beli gharar secara umum jual beli yang ada ketidakjelasan di dalamnya, berpotensi untung dan rugi. Berpotensi penjual untung dan berpotensi penjual juga mendapatkan kerugian. Pembeli juga demikian, berpotensi mendapatkan keuntungan dan berpotensi mendapatkan kerugian. Adanya jahalah, adanya ketidaktahuan ini menyebabkan jual beli tersebut dilarang. Rasulullah SAW naha an bai'il hasati wa an bai'il gharar wa an bai'il gharar. Nabi SAW melarang dari jual beli hasah. Al-hasa yaitu jual beli dengan melempar batu. Ya, di sana ada hak membeli, saya lempar batu ini, jika dia sudah mendarat maka khiyar lepas. Ya, khiyar sudah tidak ada lagi. Wa an bai'il gharar, dan dari jual beli gharar yaitu jual beli yang tidak jelas. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang jual beli gharar karena dia berpotensi menimbulkan perselisihan. Kenapa kok bisa terjadi perselisihan? Ya, karena adanya ketidakjelasan. Bisa jadi penjual untung, bisa jadi penjual rugi. Bisa jadi pembeli untung, bisa jadi pembeli rugi. Kalau misalkan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, misalkan pembeli dirugikan, maka yang kecewa adalah pembeli. Jika penjual yang dirugikan, maka penjual akan kecewa. Oleh karena itu, ya ikhwan, di sini ada unsur, ya, bisa dikatakan maisir atau perjudian di dalamnya. Syarat gharar dikatakan berpengaruh. Artinya syarat gharar dikatakan berpengaruh, maksudnya gharar tersebut menjadi haram dengan sebab apa saja. Ada syarat-syarat, ya, yang mengatakan bahwa bisa gharar itu menjadi haram, ketidakjelasan itu menjadi haram apabila terpenuhi 4 syarat. Apabila terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Kita lihat syarat yang pertama, an yakuna al-ghararu katsiran. Gharar yang terjadi itu banyak. Yang kedua, an yakuna al-gharar fil ma'qud alaihi as-salah laisa tabi'an. Gharar yang diakadkan adalah as-salah, yaitu pada barang yang diniatkan untuk diakadkan, bukan sekedar tabi', bukan sekedar mengikut. Kalau mengikut, maka tidak masuk ke dalamnya. Saya akan jelaskan ini. Kemudian yang ketiga, alla tad'u lil aqdi hajah. Tidak ada hajat untuk bertransaksi dengan gharar. Jika manusia bisa menerima gharar, ya, secara adat di masyarakat bisa menerima terjadinya gharar karena adanya hajat, keperluan yang sangat terhadap barang tersebut, dan semuanya bisa menerima gharar tersebut, maka itu tidak berpengaruh. Ghararnya tidak berpengaruh, jadi boleh. Nanti kan kita sebutkan insyaallah penjelasannya. Kemudian yang keempat, ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, saudara-saudara sekalian, gharar itu terjadi pada akad muawadhah al-maliyah, akad tukar menukar barang. Akad tukar menukar barang. Adapun pada akad tabarruat, gharar pada akad tabarruat yaitu sifatnya sedekah, maka atau sedekah pemberian, maka yang seperti itu tidak menjadi masalah. Gharar pada akad-akad tabarruat itu tidak menjadi masalah. Kemudian ya ikhwan, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan dari 4 hal ini, syarat gharar menjadi haram, syarat ketidakjelasan ini menjadi haram. Ya, kita katakan lagi bahwasanya gharar ini diharamkan pada intinya karena berpotensi menimbulkan perselisihan. Jadi Islam terhadap sesuatu yang berpotensi seperti itu, maka menutup jalan menuju ke sana. Segala yang bisa menyebabkan perselisihan di antara kaum muslimin, di antara penjual dan pembeli, maka Islam melarangnya.
Yang pertama syarat dikatakan gharar tersebut berpengaruh adalah an yakuna al-ghararu katsiran. Gharar tersebut banyak. Adapun kalau misalkan ghararnya sedikit, ya ghararnya itu sedikit, maka tidak menjadi masalah. Kalau ghararnya sedikit itu tidak menjadi masalah. Kalau ghararnya banyak, maka ini menjadi masalah. Saya beri contoh ketika kita membeli barang-barang elektronika. Apakah dia misalkan televisi atau laptop dan lain sebagainya. Maka di sini ada gharar di dalamnya dalam peralatannya, barang-barang yang ada di dalamnya. Ketika kita membeli laptop, kita tidak perlu membuka laptopnya, kemudian melihat isi-isi komponen-komponennya, tidak perlu kita lihat. Ya, tidak perlu kita lihat. Jadi di sini dimaafkan. Ya, di sini dimaafkan, gharar yang seperti itu dimaafkan. Begitu pula seperti rumah. Ketika kita membeli rumah, maka ada yang tidak kita ketahui di dalam pembelian rumah tersebut, seperti besinya, semennya, campuran dengan pasirnya, kemudian terkadang ya kayunya seperti apa, dari bahan apa, atau bahan-bahan lain yang tidak tampak, ya, yang tidak tampak, maka kita tidak tahu persis barang tersebut. Ini kan jahalah, masuk ke dalam jahalah. Kita katakan jahalah yang seperti ini sangat kecil. Sangat kecil kemungkinan untuk terjadi perselisihan di dalamnya. Ya, kecil kemungkinan terjadi perselisihan. Ya, karena apa? Karena ketika membeli rumah kita tidak perlu melihat fondasi. Yang dilihat adalah yang kita tampak saja. Ketika kita membeli mobil, ketika kita membeli motor, kita tidak perlu membongkar habis alat-alat di dalamnya agar tahu persis barang-barangnya. Jadi di sini menimbulkan apa? Kalaupun ada jahalahnya ini, potensi untuk berselisihnya ini kecil. Karena orang membeli barang cukup dengan seperti yang kita ketahui, kalau beli rumah cukup lihat luarnya, kita pegang, bahkan mungkin kita ketuk-ketuk saja, dindingnya cukup diketuk-ketuk saja. Lantainya kita lihat apakah mudah lecet apa tidak, apa sudah banyak lecet atau tidak, begitu pula catnya, begitu pula yang lain. Ini yang dilihat. Tapi tidak dituntut untuk membongkar habis seluruh isi rumah. Jadi kalau ghararnya qalil, ghararnya sedikit, ketidakjelasannya sedikit, maksudnya sedikit ini, sedikit kemungkinan untuk terjadi perselisihan di dalamnya, maka ya tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah.